Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wenti Matanari. Di sini saya akan menjelaskan produksi padi di Provinsi Lampung. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara agraris di mana sebagian besar penduduk Indonesia mempunyai pencaharian di bidang pertanian atau bercocok tanam. Salah satunya yaitu bertani padi. Di sini saya akan menjelaskan produksi padi di Provinsi Lampung pada tahun 2018 dan 2019. Di sini dapat kita perhatikan untuk produksi padi di Lampung di tahun 2018, di mana produksi tertingginya yaitu pada bulan April sebesar 0,55 juta ton. Untuk produksi terendahnya pada Desember yaitu sebesar 0,06 juta ton. Jika produksi padi yang dihasilkan ini dikonversikan menjadi beras untuk pangan masyarakat Indonesia itu setara dengan 1,42 juta ton beras. Selanjutnya kita melihat produksi padi Lampung di tahun 2019. Di tahun 2019 ini Lampung menghasilkan 2,16 juta ton gabah kering giling. Itu mengalami penurunan sebanyak 0,32 juta ton atau 13,04% dibandingkan tahun 2018. Jika dibandingkan antar bulan, penurunan produksi terbesar terjadi pada Januari yaitu sebesar 0,07 juta ton. Produksi tertinggi di tahun 2019 ini yaitu di bulan April sebesar 0,56 juta ton, dan untuk produksi terendahnya itu di bulan Januari yaitu 0,04 juta ton. Jika produksi padi yang dihasilkan ini dikonversikan menjadi beras, itu setara dengan 1,24 juta ton beras. Luas panen padi di Provinsi Lampung periode Januari hingga Desember di tahun 2019 ini relatif sama dengan tahun 2018. Namun jika dibandingkan dengan total luas panen pada tahun 2018, luas panen padi tahun 2019 ini mengalami penurunan yang mencapai 47,84 ribu ha. Perkenalkan, nama saya Gusranti Wulansari. Di sini saya akan menjelaskan tentang produksi panen padi di tengah pandemi. Di tengah pandemi virus corona ini, produksi padi di Provinsi Lampung pada bulan Mei 2020 diperkirakan mencapai 516.949 ton gabah kering giling atau setara dengan penyediaan beras sebanyak 330.950 ton. Perkiraan panen padi di Provinsi Lampung pada bulan Mei, April, Juni 2020 seluas 163.888 hektar dengan profitabilitas rata-rata 5,1 ton per hektar dengan produksi mencapai 837.467 ton gabah kering giling. Analisis tingkat penjualan gabah dan persediaan gabah telah dijelaskan oleh teman-teman saya tadi. Di sini saya akan mencoba menjelaskan faktor masalah apa saja yang dapat mempengaruhi penjualan gabah dan persediaan gabah pada petani. Pertama, saya akan menjelaskan tentang faktor masalah apa saja yang dapat mempengaruhi penjualan gabah pada petani, yaitu yang pertama, pemasaran. Pemasaran ini mencakup kurangnya promosi, kemudian petani masih menggunakan cara tradisional, dan yang ketiga itu selanjutnya yaitu belum adanya pasar yang memadai. Kemudian faktor yang kedua yaitu tingkat ekonomi seorang petani. Jadi petani itu ada yang memiliki modal usaha yang tinggi dan rendah. Selanjutnya yang ketiga yaitu produktivitas. Produktivitas ini meliputi luas panen, sumber daya manusianya, dan penguasaan pada teknologi yang masih kurang. Kemudian yang keempat itu ada harga, di mana harga itu setiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan, tidak stabil. Yang kelima yaitu jenis gabahnya. Jenis gabah ini dibedakan menjadi dua,
yaitu varietas dan kenampakan. Varietas ini misalnya petani menggunakan bibit padi unggul atau padi hibrida atau padi lokal, di mana ketiga padi ini memiliki harga yang berbeda-beda. Selanjutnya itu kenampakan. Kenampakan juga itu dibedakan menjadi 3, yaitu ada gabah basah, gabah kering panen, gabah kering giling, di mana ketiga ini juga memiliki harga yang berbeda-beda. Oke, untuk faktor masalah untuk persediaan dan faktor masalah yang mempengaruhi penjualan, saya akan memasukkannya ke dalam model map mapping sebagai berikut ini. Ya, saya di sini akan melanjutkan dari materi-materi kawan saya tadi. Di sini saya akan menggambarkan sistem dinamik tentang kurva peningkatan panen padi di periode Mei Juni 2020 saat pandemi ini dengan harga yang menurun. Ternyata apakah benar akan menghasilkan atau menggambarkan penurunan penghasilan para petani? Kita lihat ya. Tadi saya sudah membuat modelnya ya untuk mempersingkat waktu. Kita buka saja yang tadi. Jadi di sini saya hanya memakai stella. Apabila memang ada kesalahan, saya mohon maaf dalam memodelkannya. Yes. Ya, seperti ini modelnya. Ya, ini tadi seperti diterangkan oleh kawan-kawan saya tadi ya. Data-datanya dari mereka. Kita coba modelkan. Ini saya tambahkan variabel pembanding. Ini untuk untuk menentukan penghasilan si petani itu benarkah menurun atau tidak. Saya buat variabel pembanding dengan menetapkan harga normal di di musim biasa atau saat tidak Covid itu sebesar Rp6.000 per kilogram gabah kering giling. Ya, ini kita lihat sendiri ya, langsung saja kita lihat modelnya. Ini tadi modelnya saya buat seperti ini. Nah, di sini adalah penghasilan petani. Yang ingin kita lihat apakah benar penghasilan petani ini akan menurun dengan meningkatnya si panen periode 2020 ini. Di periode Mei Juni 2020 saat pandemi Covid di Lampung. Oh ya, untuk data tadi kita peroleh dari BPS daerah. Tadi saya sudah membuat ini ya. Nah, ini kita lihat. Coba kita lihat ya. Ya, yang warna biru ini, sobat. Yang warna biru ini adalah grafik peningkatan jumlah panen di periode Mei Juni 2020. Dan yang merah adalah penghasilan petani. Dan ternyata benar seperti yang dijelaskan kawan-kawan saya, ternyata memang penghasilan petani mengalami penurunan. Ini kurang lebihnya ya, penggambaran menggunakan stella sederhana yang saya lakukan. Apabila terjadi kesalahan, mohon dikoreksi. Terima kasih. Ya, selanjutnya saya akan membahas tentang solusi dari permasalahan yang telah dijelaskan oleh kawan-kawan saya ya. Nah, yang pertama itu seperti yang telah dijelaskan kawan saya tentang permasalahan dari teknis ya, seperti serangga, kerusakan tempat penyimpanan maupun dari ekonominya. Nah, yang pertama yaitu dari masalah teknis hewan atau hama. Ini kita dapat menggunakan pembasmi serangga, pembasmi hama ataupun jebakan ataupun dengan penataan atau penyimpanan yang baik agar dapat terhindar dari penyusutan gabah akibat hama tersebut. Kemudian dari kerusakan seperti jamur, kehilangan respirasi atau kehilangan visibilitas atau penyusutan, kita dapat memberikan treatment atau melakukan pengeringan terlebih dahulu kepada si gabah ini. Nah, pengeringan harus dianggap
cukup ya. Apabila gabah terlalu kering juga sebenarnya tidak baik ya, untuk saat penggilingan gabah akan mudah hancur. Tapi yang pasti kita harus kering agar tidak menyebabkan jamur ataupun penyusutan di saat penyimpanan. Begitupun dengan penyimpanan, gudang penyimpanan ini harus benar-benar bersih dan tidak lembab ya, karena akan menyebabkan kerusakan, maupun tempat penyimpanan seperti karung dan plastiknya ini harus tidak ada cacat. Untuk masalah ekonomi yang sering kita lihat bahwa petani ini banyak menghasilkan gabah, tapi seringkali dia tidak mendapatkan keuntungan yang maksimal. Solusi dari saya ini, mungkin kan petani ini menjual gabah semuanya ya, itu dikarenakan dia memang membutuhkan kebutuhan mendesak. Selagi boleh juga dengan musim seperti ini kan apa-apa meningkat ya, sehingga menurut saya kita dapat melakukan pengolahan terlebih dahulu kepada si gabah ini, seperti menggilingnya menjadi beras sehingga akan meningkatkan nilai tambahnya. Sekian, terima kasih.